Baik, Bu Ika Yuni, kali ini kita akan melakukan praktek tentang kucing, tentang coaching ya. Di sini dari permintaan Pak Lalu, ada yang menjadi coach, ada juga yang menjadi kuci. Nah, sekarang kita buat kesepakatan dulu siapa yang mau menjadi coach dan siapa yang akan memulai menjadi kuci. Monggo Bu Ika Yuni. Mungkin bisa panjenengan yang jadi coach dulu juga boleh. Terserah Bu Ika. Gitu ya. Ya, kita mulai ya Bu Ika Yuni, karena kita diberi waktu 15 menitan, artinya setiap sesi itu ada 15 menitan. Baik, kita mulai ya Bu Ika ya. Ya, siap. Siap ya Bu Ika ya. Siap. Bu Ika Yuni. Oke, kalau lebih enaknya saya manggil Bu Yuni aja boleh? Atau Bu Mahardika atau Bu Rini, bagaimana? Biar tidak sampai sana. Apa aja boleh, apa aja boleh yang penting nyaman. Ya, saya manggil Bu Yuni aja, nggih. Oke, siap. Bu Yuni, oke. Suara saya terdengar Bu Yuni? Terdengar jelas Bu Ika. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Kita mulai ya Bu Yuni. Halo Bu Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ini sudah memasuki sudah masuk siang, juga mau masuk sore juga. Gimana kabarnya Bu Yuni? Oke, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat ya Bu Yuni. Sudah lama ya rasanya kita tidak berjua, ini jadi kangen. Saya tertarik nih dengan Bu Yuni. Mungkin Bu Yuni saya ajak ngobrol-ngobrol santai. Bisa ya? Bisa Bu Ika, bisa. Oke, kebetulan saya juga punya waktu luang. Saya mendengar, saya juga mendengar sebuah cerita bahwa ada informasi bahwa Bu Yuni sekarang sudah menjadi atau diangkat menjadi kepala sekolah di tempat yang baru. Yang kalau nggak salah di SD apa ya Bu Yuni ya ini? Kebetulan di SDN Mojatamping, Kecamatan Bangsal, Bu Ika, tepatnya di situ. Oh iya, wah keren nih Bu Yuni, hebat nih Bu Yuni. Nah, saya jadi penasaran nih Bu Yuni. Mungkin Bu Yuni pasti dengan memiliki jabatan baru ini di tempat tugas yang baru, pasti ada kisah-kisah seru nih yang mau dibagikan dengan saya. Pasti ada lah. Iya, sebelumnya saya juga terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke. Sebetulnya, ya. Iya, oke, silakan, saya siap mendengarkan Bu Yuni. Kayaknya seru nih. Kayaknya seru banget ini dengan kisah-kisah baru di tempat baru dengan jabatan baru. Kayaknya saya tertarik sekali. Silakan Bu Yuni. Oke. Terima kasih Bu Ika. Proses saat ini yang sedang saya alami bukan sebuah hal yang mudah menurut saya, karena saya melihat masih banyak kekurangan-kekurangan dalam diri saya, terutama dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Di samping itu, sebuah rezeki yang saya terima ini mungkin dianggap orang lain rezeki ya Bu Ika, tetapi menurut saya pada saat saya menerima informasi yang semacam itu yang ada di dalam pikiran saya, terus terang jujur saya merasa ini musibah, ini ujian buat saya. Karena apa? Saya merasa belum mampu dan saya merasa belum siap untuk semuanya. Seperti itu Bu Ika. Oke. Seru kayaknya nih. Kok saya mendengarnya Bu Yuni ini yang mau kita omongkan, yang mau Bu Yuni bagikan kisahnya ini tentang Bu Yuni ini ingin bersosialisasi dengan lebih baik di tempat kerja yang baru. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Kalau yang saya tangkap dari omongan kita ini, topik ini. Betul ya Bu Yuni ya? Iya, betul Bu Ika.
Nah, oke. Ya. Oke, Bu Yuni. Dari topik yang kita bahas ini, Bu Yuni mengalami kesulitan bagaimana sih supaya bisa bersosialisasi dengan baik dengan rekan-rekan sejawat di tempat yang baru, dengan jabatan Bu Yuni yang baru. Apa yang ingin dicapai oleh Bu Yuni di akhir pembicaraan kita ini? Yang ingin saya capai di akhir pembicaraan kita yaitu di mana pemikiran-pemikiran saya tentang ketakutan-ketakutan saya takut ingin bersosialisasi dengan pengalaman saya yang kurang, dengan kemampuan berkomunikasi saya yang kurang, dengan usia yang mungkin dianggap orang masih apa ya istilahnya masih baru kemarin, baru anak kemarin, sedangkan saya mendapat posisi jabatan yang seperti itu. Jadi yang saya harapkan setelah setelah saya bercakap-cakap dengan Bu Ika, harapan saya, pemikiran saya tentang ketakutan-ketakutan saya itu perlahan demi perlahan akan sedikit berkurang lah Bu Ika, sehingga saya siap, tidak siap, dan tidak mau, harus mau melaksanakan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada saya. Oke. Tadi Bu Yuni mengatakan adanya ketakutan. Bisa dijelaskan lebih detail ya Bu Yuni, ketakutan seperti apa sih yang sekiranya nanti itu tidak akan Bu Yuni alami saat bersosialisasi dengan rekan sejawat di tempat baru? Mungkin ketakutan yang lebih apa ya, intinya ketakutan, katakanlah ketakutan yang takut tidak diterima, takut ditolak, mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lah Bu Yuni, silakan. Iya, terima kasih Bu Ika. Awalnya sebenarnya ketakutan itu berasal dari dalam diri saya sendiri. Awalnya karena saya merasa kemampuan saya kurang, saya tidak mampu, kemudian ketakutan itu bertambah. Bisa enggak saya diterima dengan orang-orang di sana, sementara kondisi saya seperti ini, baik dari segi komunikasi, dari segi kepemimpinan mungkin, baik dari segi banyaklah Bu Ika yang kurang dari saya, sedangkan jabatan kepala sekolah itu adalah hal yang baru, kecuali kalau saya itu berpindah tempat dengan jabatan yang sama. Nah, ini jabatan yang berbeda, saya perdana di tempat yang baru, kemudian saya sama sekali tidak kenal satu orang, satu-satu dari mereka, karena istilahnya benar-benar saya memulai dari nol dengan posisi jabatan yang baru. Seperti itu Bu Ika. Oke, jadi intinya di sini Bu Yuni dengan jabatan yang baru itu ketakutannya dengan adanya jabatan yang baru ini yang saya tangkap. Nah, iya, betul sekali. Iya, bagaimana caranya supaya Bu Yuni itu dapat lebih intens dengan rekan sejawat ya, dengan rekan sejawat di tempat Bu Yuni bekerja, dengan posisi Bu Yuni sebagai kepala sekolah? Oke, terima kasih Bu Ika. Yang pertama mungkin saya akan lebih mencari referensi tentang kepemimpinan. Saya butuh belajar karena mau tidak mau saya harus mau tidak mau harus mau, bisa tidak bisa harus bisa. Jadi sebisa mungkin saya mencari referensi baik itu dari YouTube ataupun dari apa tentang kepemimpinan, bagaimana cara cara leadership yang baik, kemudian cara bersosialisasi yang baik, kemudian cara meminta tolong ataupun apa, meskipun notabene anak buah yang saat ini sedang saya ampuh itu rata-rata beliau-beliaunya usianya jauh di atas saya, itu Bu Ika. Kemudian yang kedua, mungkin bertepatan dengan nanti kegiatan bulan November akan diadakan PKKS khususnya bagi kepala sekolah baru di wilayah kerja Kecamatan Bangsal. Nah, dengan kesempatan itu saya bisa menggunakan hal itu sebagai wadah untuk saya untuk semakin mendekat kepada beliau-beliaunya agar situasi bekerja yang nyaman dengan kolaborasi yang baik, dengan kerjasama yang baik, insya Allah
perlahan demi perlahan rasa persaudaraan itu akan tumbuh di antara kami sehingga dalam bekerja pun akan ada kenyamanan seperti itu, Bu Ika. Oke, saya bisa memahami sekali Bu Yuni, keren sekali ini tadi Bu Yuni mengatakan bahwa caranya Bu Yuni salah satunya adalah dengan belajar, mencari referensi, kemudian melakukan salah satu kegiatan, yaitu salah satu kegiatan PKKS ya, yang menurut Bu Yuni ini dijadikan sebagai wadah untuk menyingkirkan ketakutan Bu Yuni supaya bisa lebih intens kepada rekan sejawat. Sehingga dengan adanya PKKS, Bu Yuni di sini kan juga meminta bantuan dari rekan sejawat seperti itu ya Bu Yuni. Ya, nah betul kemudian dari cara yang akan Bu Yuni lakukan ini, kira-kira apa komitmennya Bu Yuni dari dengan adanya belajar mencari referensi, kemudian tentang kepemimpinan, kemudian melaksanakan satu kegiatan PKKS, apa sih yang menjadi komitmennya ke depannya Bu Yuni? Oke, terima kasih Bu Ika. Dengan adanya hal yang semacam ini, perlu sekali komitmen dari saya sebagai seorang pimpinan. Yang pertama tadi saya harus melaksanakan mencari referensi-referensi. Kemudian yang kedua saya harus memanfaatkan situasi dan kondisi saat ada kesempatan apapun itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian komitmennya sendiri dari saya harus benar-benar bersungguh-sungguh melihat peluang, melihat waktu, karena apa? Tidak ada kata nanti-nanti dalam melaksanakan segala sesuatu untuk kebaikan lembaga. Jadi intinya kalau memang ada kesempatan saat ini, jangan sekali-sekali nantilah, besoklah. Jadi perlu kesungguhan, keseriusan dan niat tekad bulat dalam diri hati saya bahwa saya perlu melakukan perubahan ini dari dalam diri saya sendiri untuk tempat saya bekerja. Seperti itu Bu Ika. Oke, bahwa komitmennya Bu Yuni tadi bahwasannya memang saya harus benar-benar bertanggung jawab ke depannya, kemudian tidak mengatakan nanti, artinya memang harus benar-benar dilakukan saat ini yang bisa dilakukan, karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Bu Yuni. Salah satunya adalah dari diri sendiri muncul komitmennya itu, ya Bu Yuni. Seperti itu yang saya tangkap. Ya, betul. Kemudian oke Bu Yuni, kemudian ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yuni dalam mewujudkan komitmennya Bu Yuni ini selain diri sendiri Bu Yuni? Mungkin rekan sejawatkah atau dari kepala sekolah yang lain, dari lembaga yang lain, atau keluargakah? Monggo Bu Yuni. Oke, terima kasih Bu Ika. Hal pertama yang membuat saya yang pertama itu orang tua saya. Terutama almarhum bapak saya, beliau dulu pernah berpesan bahwa kebetulan saya anak perempuan satu-satunya. Beliau pernah berpesan suatu saat, tapi pesan itu tidak disampaikan kepada saya. Suatu saat anak perempuan saya akan menjadi seorang pemimpin. Nah, hal itu yang membuat saya bisa kuat, bisa mampu, meskipun dalam diri saya pribadi merasa saya tidak mampu sebenarnya. Tetapi motivasi itu, kata-kata itu yang disampaikan saudara-saudara saya bahwa almarhum ayah saya dulu pernah punya pemikiran seperti itu dan disampaikan kepada kakak-kakak saya, yang sekarang disampaikan kepada kakak saya, dan hal itu yang membuat pegangan bagi saya bahwa saya harus mampu mewujudkan, karena
kesempatan itu tidak datang 2 kali. Oke, yakin saya belum siap dengan semuanya. Tapi karena semuanya sudah diamanahkan kepada saya dan saya yakin Allah pun sudah mengatur semuanya, sudah ada skenarionya. Meskipun saya tidak mampu, tapi saya yakin doa orang tua saya di awal, karena orang tua saya merasa saya mampu menjadi seorang pemimpin, siap tidak siap, saya juga harus siap. Insya Allah saya siap dengan bantuan Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah saya siap menjalankan. Saya bersyukur karena saya merasa punya partner kerja yang luar biasa hebatnya, yaitu di mana di lembaga baru saya diterima dengan baik, dengan sambutan-sambutan yang luar biasa meskipun tidak terbayang sama sekali di benak saya sebelumnya. Bahkan mereka pun jauh lebih senior dari saya, tapi alhamdulillah saya diterima di sana dengan baik. Bahkan kerjasama yang sudah kami lakukan beberapa hari di sana, alhamdulillah menurut saya beliau-beliaunya sangat welcome kepada saya untuk kita bersama-sama bergandengan bersama-sama memajukan lembaga di Kecamatan Bangsal. Seperti itu, Bu Ika. Oke. Nah, menarik sekali nih Bu Yuni. Semangat sekali Bu Yuni ini. Sepertinya memang benar-benar Bu Yuni ini benar-benar sudah siap dengan kepemimpinan ini. Kemudian Bu Yuni, dengan adanya komitmen ini, apa sih bayangan Bu Yuni ke depannya untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan dari Bu Yuni tadi? Oke, terima kasih Bu Ika. Bayangan saya, selama saya mau memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian saya mau belajar dengan setiap kali ada kesempatan, saya mau belajar dengan baik, mau memasuki kesempatan itu sebaik mungkin. Insya Allah bayangan saya dalam 2-3 tahun ke depan, sekolahan yang saya pimpin insya Allah bisa maju, bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru yang di sana. Terima kasih itu Bu Ika. Baik, hebat sekali ini Bu Yuni ya. Saya senang sekali loh mendengar kisahnya Bu Yuni ini. Di sini Bu Yuni sudah bisa mulai menghilangkan ketakutan-ketakutannya. Rasanya saya ingin pada pertemuan selanjutnya ingin mendengar kisah-kisah dari kelanjutan kisah kali ini ya Bu Yuni, yang Bu Yuni siap Bu Ika. Ini menarik sekali, mudah-mudahan ke depannya Bu Yuni ini kisahnya lebih menarik lagi, lebih menantang lagi seperti itu. Oke Bu Yuni, sepertinya waktunya ini sudah 15 menit apa belum ya Bu Yuni ya? Sudah 16.34. Ika, 16 menit 34 detik. Ya, terima kasih Bu Yuni sudah diingatkan. Kayaknya kita bergantian ya Bu Yuni ya. Sekarang saya yang harus dikunci nih. Kayaknya perlu dikunci sama Bu Yuni nih. Oh enggak, Bu Yuni menggunakan perannya. Kita mulai. Oke, siap. Siap. Sebentar, saya atur ulang stopwatch-nya. Oke. Sampun nggih, siap nggih. Siap, Bu Yuni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika Yuni. Apa kabar, Bu Ika? Alhamdulillah sehat Bu Yuni, walau ada kegalauan lah sedikit di hati saya ini. Jangan galau-galau lah. Oke, terima kasih Bu Ika mau meluangkan waktu untuk kita sharing-sharing, untuk kita ngobrol-ngobrol di siang setengah sore hari ini. Bu Ika, hari ini kita awali kegiatan coaching ya selama 15 menit ke depan, dan coaching kita kali ini mudah-mudahan bisa membuat Bu Ika semakin terbuka lagi dan rileks supaya kita ngobrolnya biar enak. Oke, Bu Ika. Oke, Bu Ika. Sekarang Bu Ika
kalau saya tahu dinas di SMPN 1 Kutorjo ya. Betul Bu Yuni, betul sekali. Ini kebetulan juga Bu Yuni, saya ini kok pas ya ingin ngobrol lah, ada sesuatu yang ingin saya obrolkan sama Bu Yuni ini. Iya. Bisa dong Bu Ika menceritakan apa sih permasalahan yang Bu Ika hadapi di lembaga Bu Ika mengajar, tepatnya di SMPN 1 Kutorjo. Boleh berbagi cerita. Iya, betul Bu Yuni. Ini saya ada dilema Bu Yuni sebetulnya. Iya, dilema saya ini kebetulan bagaimana sih kebetulan saya kan ditunjuk dan dipercaya juga oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Fasda, ya sebagai perwakilan dari SMPN 1 Kutorjo, mewakili tentang sekolah ramah anak untuk berangkat BIMTEK. Dan kebetulan juga setelah melaksanakan BIMTEK, saya itu mendapatkan SK sebagai fasilitator daerah Kecamatan Kutorjo yang mewakili SMPN 1 Kutorjo, yang SK-nya itu ditunjuk langsung atau ditandatangani langsung oleh Ibu Bupati. Cuma dilema saya ini di sini, saya itu harus benar-benar bisa mengimplementasikan di sekolah saya tentang sekolah ramah anak. Bagaimana sih sekolah ramah anak itu yang sebetulnya dari hasil BIMTEK yang saya ikuti kemarin. Ini yang menjadi dilema saya, Bu Yuni. Sedangkan keren sekali sih, Kak. Iya, Bu Yuni. Kebetulan juga saat saya mencoba mengimplementasikan di sini tentang penerapan SRA di sekolah SMP 1 Kutorjo, ada beberapa guru atau rekan sejawat lah yang tidak mendukung, atau malah dia itu sifatnya kayak nyinyir gitu loh Bu, istilah kerennya sekarang kayak nyinyir. Apa sih itu sekolah ramah anak? Seperti itu Bu Yuni. Lah, di sini saya galau, padahal sebelumnya saya juga sudah berkomunikasi dengan baik sama Bapak Kepala Sekolah, bahwasannya sekolah kita di Kabupaten Kutorjo, di Kabupaten Mojokerto kebetulan juga harus sudah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Mojokerto itu pendidikan di seluruh instansi pendidikan, terutama untuk SD sama SMP itu sudah mendeklarasikan bahwa siap untuk menjadi sekolah ramah anak. Seperti itu Bu Yuni. Oke, keren sekali Bu Ika. Bu Ika sudah mendapat kesempatan yang sangat langka, yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Bu Ika mendapatkan SK sebagai Fasda yang ditandatangani oleh Ibu Bupati langsung. Kemudian keinginan Bu Ika bagus sekali, ingin mendeklarasikan sekolah ramah anak dan ingin mengimplementasikan di lembaga SMP Bu Ika. Oke, masalah pro dan kontra Bu Ika perlu tahu dimanapun Bu Ika berada, apapun yang Bu Ika lakukan, pro dan kontra itu akan selalu ada di antara kita. Jadi dari sini saya ingin tanyakan kepada Bu Ika, apa sih yang ingin Bu Ika lihat setelah Bu Ika mendeklarasikan sekolah ramah anak ini 3-5 tahun ke depan di SMPN 1 Kutorjo? Bayangan saya ya Bu Yuni, setelah sekolah kita juga sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak, paling tidak bayangan saya untuk 3-5 tahun ke depan itu tidak ada yang namanya hukuman. Dan rekan-rekan sejawat saya itu bisa menerapkan bagaimana sih saat siswa menangani siswa yang melakukan pelanggaran disiplin positif itu tanpa harus memberikan hukuman. Itu bayangan saya.
bayangan saya, hukuman baik berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Karena saat ini saya masih melihat ada beberapa rekan sejawat saya itu apabila ada anak atau siswa yang melakukan pelanggaran disiplin positif, itu masih diberi hukuman fisik, misalnya hukuman fisik seperti lari, kemudian hukuman fisik seperti membersihkan kamar mandi, seperti itu. Padahal kalau saya lihat dari segi kesalahan yang mereka lakukan atau pelanggaran disiplin positif yang mereka lakukan, itu tidak sebanding lah dengan hukuman yang diberikan seperti itu. Misal katakanlah manakala ada anak yang melanggar disiplin positif masalah peraturan penggunaan sepatu. Kalau di tempat saya itu kan pelanggaran kesepakatannya kesepakatan bersama itu kan sepatunya berwarna hitam ya Bu Ika ya. Iya, iya betul sekali. Kemudian ada siswa yang menggunakan sepatu di luar yang berwarna hitam. Nah, di situ ada rekan sejawat itu juga yang langsung tanpa ada menanyakan terlebih dahulu langsung suruh nyopot, kemudian langsung diberi hukuman untuk membersihkan kamar mandi, menyapu halaman sekolah. Nah, halaman sekolah saya kan begitu besarnya Bu Yuni. Nah, ini kadang bertentangan dengan nurani saya ini Bu Yuni. Setelah saya mendapatkan feedback tentang SRA gitu Bu Yuni. Oke. Keren sekali. Nah, dari sini saya boleh bertanya satu hal lagi kepada Bu Ika. Menurut Bu Ika, penerapan hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin itu sepenting apa? Sepenting apa menurut Bu Ika? Baik Yuni. Menurut saya hukuman itu kalau memang bahasa kasarnya memang penting buat anak, tapi jangan mensalahartikan seperti itu. Jangan katakanlah hukuman itu kalau setelah saya mendapatkan SRA ya materi tentang SRA jangan dikatakan hukuman. Dirubahlah menjadi seperti konsekuensi. Nah, di situ. Karena menurut saya hukuman itu akan memberikan makna negatif bagi anak-anak. Makna negatif Wika. Iya, karena kalau anak-anak sudah menerima kata hukuman, wah, di bayangan anak-anak itu, waduh, pasti. Nah, jadi mereka ada ketertekanan, ada ketakutan, sehingga kadangkala ada anak yang benar efeknya itu terasa, tapi buat saya efeknya itu terasa manakala di depan guru itu saja yang saat memberikan hukuman. Tapi di luar guru itu mereka akan kembali lagi ke perilaku lamanya seperti itu Bu Ika. Menurut saya berikanlah jangan hukuman katakanlah. Menurut saya memang penting, tapi sepenting hukuman yang penting itu bukan kata hukuman, tapi berikan efek jera yang memberikan pembelajaran kepada anak sepanjang hayatnya. Artinya dia itu timbul karena kesadarannya, bukan timbul karena ketakutan, seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu, merubah kata hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi yang sebelumnya itu sudah ada kesepakatan lah Bu Ika. Misalnya gini, kalau kamu misalnya kita ngajak ngobrol dulu lah dengan siswa. Kalau misalnya kita kan sudah sepakat bahwa sepatu yang digunakan di sekolah itu berwarna hitam, bahwa kita harus datang 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, anak-anak kan sudah tahu konsekuensinya. Misalnya kalau kamu datang, kita gali anak-anak itu, Bu Ika. Misalnya kalau kamu datang 15 menit sebelum bel berbunyi, apa yang kamu rasakan? Saya pasti jawabannya anak itu bermacam-macam, kita gali. Saya tidak ketinggalan pelajaran, Bu. Saya bisa ngobrol lebih dulu dengan teman-teman sebelum pembelajaran. Saya saat membersihkan kelas masih ada waktu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa timbul. Jadi mereka akan tahu konsekuensinya kalau mereka melakukan pelanggaran
pelanggaran disiplin positif. Saya sekarang merubah mindset saya, bukan kata hukuman, tapi pelanggaran disiplin positif dengan adanya saat melanggar ada konsekuensi yang harus mereka terima dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Ika. Oke, keren sekali Bu Ika. Nah, sejauh ini seberapa penting sih antara hubungan kesepakatan menurut kesepakatan kelas menurut Bu Ika dengan pembelajaran yang ada di Indonesia ini? Baik, Bu Yuni. Menurut saya memang penting sekali kesepakatan itu kita buat. Supaya apa, Bu Yuni? Supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada miskomunikasi. Karena di sini saya juga berusaha belajar bagaimana menggali pendapat anak-anak. Karena setiap anak-anak itu kan memiliki, terutama anak didik saya itu kan beragam, Bu Yuni. Unik juga. Apalagi dengan ada kaitannya sekolah ramah anak ini, kita harus memang benar-benar berpihak kepada anak pembelajaran. Menurut saya, menurut materi yang saya dapat di BIMTEK, pembelajaran yang berpihak kepada anak sehingga anak itu merasa nyaman karena sekolah itu kan merupakan rumah kedua bagi mereka. Ya, Dan betul. kita merupakan orang tua kedua selain di rumah, seperti itu Bu Yuni. Makanya di sini ini kesepakatan saya buat dengan menggali atau menghargai pendapat mereka, karena saya yakin setiap anak-anak itu kan memiliki pendapat yang berbeda-beda, Bu Yuni, memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada keinginan dasar yang ingin mereka penuhi, keinginan dasar hidup mereka itu kan berbeda-beda, seperti itu Bu Yuni. Saya berusaha ingin menerapkan SRA juga di sekolah saya dengan menggabungkan yang pernah saya dapatkan di pembelajaran CGP juga di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan kelas, itu kan salah satu kita menggali anak-anak untuk bisa menerapkan budaya, salah satu menerapkan budaya positif, sehingga dengan adanya kesepakatan mereka akan terbiasa dengan melakukan kesepakatan yang sudah kita buat bersama, sehingga menjadi suatu budaya yang positif. Seperti itu, Bu Yuni. Oke, keren sekali Bu Ika, keren sekali ceritanya, menarik sekali Bu Ika. Nah, sekarang misalnya memang betul Bu Ika, dengan beragamnya anak didik Bu Ika, kemudian pada dasarnya anak didik itu memang unik, kemudian pembelajaran kita sebagai seorang guru dituntut pembelajaran yang berpihak kepada anak sehingga anak bisa merasakan rasa nyaman, rasa aman karena rumah keduanya mereka itu adalah sekolah. Maka apabila semuanya sudah terwujud, yang bisa Bu Ika bayangkan itu siapa? Siapa yang ada dalam bayangan Bu Ika pada saat Bu Ika bisa mewujudkan hal ini semuanya? Baik, Bu Yunin, kalau saya sih yang dalam bayangan saya sih dalam penerapan SRA di sekolah saya itu semuanya bisa terlibat, Bu Yuni. Terutama dengan adanya kesepakatan ini kan saya juga ingin membuat kesepakatan dengan rekan sejawat saya. Dalam bayangan saya itu loh Bu Yuni, rekan sejawat saya itu bisa sepakat dengan saya dalam pengimplementasian sekolah ramah anak ini. Seperti itu Bu Yuni. Dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah sih sudah oke lah, sudah mendukung, sudah memberikan support kepada saya. Dalam bayangan saya yang jelas semua warga sekolah itu bisa terlibat dalam pengimplementasian tentang sekolah ramah anak. Itu bayangan saya, Bu Yuni. Oke. Terima kasih. Itu bayangannya Bu Ika ya. Kalau dari hal itu sudah jelas, sekarang yang bisa Bu Ika mimpikan di dunia pendidikan apa? Yang saya impikan dalam dunia pendidikan sederhana Bu Yuni, sesuai dengan tujuan pendidikan Belajar Dewantara, sekolah yang berpihak pada anak dengan penerapan salah satunya menerapkan sekolah ramah anak ini. Keren. Oke. Kalau seperti itu sekarang
komitmen apa sih yang akan Bu Ika lakukan untuk mewujudkan semuanya? Baik, komitmen ke depan saya ini, saya ingin sekolah saya itu benar-benar menerapkan sekolah ramah anak yang berpihak kepada murid, kemudian komitmen ke depannya juga saya ingin benar-benar bisa mengimplementasikan sepenuhnya saya sebagai tenaga pendidik yang benar-benar berpihak kepada murid dan seluruh adanya kolaborasi dari rekan sejawat atau dari seluruh warga sekolah tentang sekolah ramah anak ini. Itu komitmen saya. Kemudian dengan menghilangkan yang namanya sederhana saja Bu Yuni, komitmennya saya ke depannya itu dengan menghilangkan kata hukuman dan tindakan hukuman. Itu. Oke, keren Bu Ika. Nah, sekarang kalau Bu Ika sudah punya komitmen seperti itu, kira-kira menurut Bu Ika ada nggak penghalang yang bisa menghalangi semuanya? Kalau penghalang sih untuk saat ini dengan adanya komitmen saya ya jelas adalah untuk penghalang itu ada Bu Yuni. Mungkin Kira-kira apa yang menghalangi? iya, kira-kira mungkin penghalangnya mungkin belum sepenuhnya rekan-rekan sejawat itu bisa menerima bagaimana memperlakukan anak itu tanpa harus adanya hukuman seperti itu karena saya yakin karena saya berpikir ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan Bu ini. Karena yang perlu dirubah terlebih dahulu itu adalah mindset kita. Mindset dulu. Seperti itu. Kembali lagi kepada hijrah masalah hati. Bagaimana sih memperlakukan anak didik kita itu tanpa harus memberikan hukuman dikala anak didik kita itu melakukan pelanggaran disiplin. Kembali lagi kepada hati nurani kita sebagai seorang pendidik. Itu saja. Oke Bu Ika, menarik sekali ceritanya Bu Ika. Nah, terakhir ini yang saya ingin kutip dari Bu Ika. Dari pertemuan kita kali ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Ika ambil dari percakapan kita siang hari ini? Silakan Bu Ika. Baik Bu Yuni, jadi saya itu bisa menyimpulkan bahwasannya saya itu harus bisa mampu mengimplementasikan SRA dengan aksi yang sederhana merubah kata hukuman atau menghilangkan kata hukuman itu menjadi sebuah kata konsekuensi yang harus diterima manakala anak melakukan pelanggaran disiplin positif. Itu kesimpulan saya. Kemudian yang kedua, di sini bahwasannya saya harus bisa mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi bagaimana mengimplementasikan atau menciptakan sekolah ramah anak di lingkungan SMPN 1 Kutorejo, walaupun melalui proses yang cukup panjang, tapi memang harus benar-benar kita laksanakan dengan penuh komitmen. Itu saja, Bu Ika. Mungkin bisa saya. Oke. Terima kasih Bu Ika sharing-sharing waktunya. Mudah-mudahan saya juga terima kasih loh dengan begini saya itu bisa. Oh ternyata saya ini punya komitmen tentang sekolah ramah anak yang memang harus benar-benar saya wujudkan seperti itu Bu Ika. Iya betul sekali Bu Ika. Mudah-mudahan akan lahir banyak guru-guru yang seperti Bu Ika yang mempunyai dedikasi tinggi untuk pendidikan sehingga pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa bebas jauh dari yang namanya hukuman. Oke, terima kasih Bu Ika. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Yuni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa menit Bu Ika? 20 menit 23 detik. Artinya kita sudah berhenti merekam, kemudian merekam kembali. Tadi intinya seperti itu ya? Iya, nggih. Kita masuk ke refleksi. Nggih, refleksi.
saya berhenti merekam ya Bu Ika ya. Oke, monggo.